Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang sakit? Tidak. Apakah ada yang izin? Tidak. Apa ada yang tidak masuk tanpa keterangan? Tidak. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdiri. Siap, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya supaya lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu nasional semangat dulu. Lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, biar lebih semangat lagi kita tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Iya, kita siap belajar. Siap. Sebelumnya, Ibu Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang harus kalian perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tadi Ditya ya kita. Hari ini Ditya akan membahas materi IPAS bab 3, yaitu hidup bersama alam. Kita lihat yuk materi apa saja yang akan kita pelajari. Ada 3 materi. Yang pertama, para penghuni alam. Yang kedua, setiap komponen memiliki peran. Dan yang ketiga, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah, anak-anak, kita masuk yuk ke materi pertama, yaitu para penghuni alam. Kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tak hidup di suatu lingkungan. Menurut tempatnya, ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem daratan dan perairan. Di daratan ada ekosistem sawah, perkebunan, hutan, padang gurun. Dan untuk ekosistem perairan, ada perairan air payau, air asin, dan air tawar. Sedangkan menurut jenisnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami contohnya ekosistem hutan, ekosistem laut, dan juga ekosistem padang gurun. Sedangkan ekosistem buatan adalah yang dibuat oleh manusia seperti sawah, danau, atau akuarium. Nah, dari ekosistem yang sudah disebutkan tadi, terdapat komponen pembangun ekosistem. Yang pertama adalah individu, yaitu satu makhluk hidup. Lalu gabungan dari individu menjadi populasi, gabungan populasi menjadi komunitas,
Dan jika gabungan komunitas ditambah dengan unsur-unsur tidak hidup atau abiotik seperti contohnya udara, batu, tanah, matahari, maka jadilah ekosistem. Dari komponen-komponen tadi yaitu individu, populasi, komunitas, dan menjadi ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik? Kita lihat yuk penjelasannya. Komponen biotik yaitu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Seperti contohnya ada hewan, ada tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme seperti contohnya parasit, bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik berisi yang bukan termasuk makhluk hidup tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup tersebut, yaitu ada matahari, awan, tanah, batu, air, dan udara. Semua komponen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, karena sekarang kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu setiap komponen memiliki peran. Peran setiap komponen yaitu menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh komponen lain, yaitu dengan kata lain adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang kita lihat yuk contoh hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik atau komponen biotik dan biotik. Contoh pertama yaitu cacing dan tanah. Tanah dibutuhkan cacing untuk tempat tinggal, sedangkan cacing dibutuhkan tanah untuk menggumburkan tanah. Nah, contoh kedua adalah lebah dan bunga. Lebah membutuhkan bunga untuk makanannya yaitu nektar. Sedangkan bunga juga membutuhkan lebah untuk proses penyerbukannya. Intinya, setiap komponen ekosistem memiliki perannya masing-masing dan setiap peran ini sama-sama menjaga ekosistem tersebut agar menjadi harmoni. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih peran manusia sebagai bagian dari ekosistem? Manusia berperan sebagai pengambil manfaat dari suatu ekosistem dan berperan juga dalam menjaga keseimbangannya. Jadi manusia mengambil keuntungan dari suatu ekosistem, misalnya sawah. Manusia mendapat manfaat yaitu dapatkan padi, beras, dan lain-lain. Sedangkan perannya yang penting adalah menjaga ekosistem tersebut agar tidak rusak. Nah, anak-anak tahu tidak? Manusia dapat menambahkan komponen dalam ekosistem dengan cara menanam pohon dan pemeliharaan satwa-satwa liar. Tetapi manusia juga dapat mengurangi komponen dalam ekosistem dengan cara contohnya penebangan liar dan pembakaran hutan, sehingga komponen dalam ekosistem rusak atau berkurang. Baik anak-anak, kita masuk ke materi terakhir yaitu hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah, kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara makhluk hidup. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3, mutualisme, komersialisme, dan parasitisme. Kita lihat yuk contohnya satu persatu. Simbiosis mutualisme contohnya ada pada lebah dan bunga. Sama-sama menguntungkan di mana lebah mendapat makanan dari bunga, sedangkan bunga juga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh kedua yaitu burung jalak dan kerbau. Dua-duanya sama-sama mendapat keuntungan di mana burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu di punggung kerbau, sedangkan kerbau mendapat keuntungan yaitu perasaan lega karena kutu yang membuat gatal hilang karena dimakan oleh burung jalak. Contoh ketiga yaitu antara manusia dan bakteri E. coli. Dua-duanya sama-sama diuntungkan. Bakteri diuntungkan dengan mendapatkan makanan dari usus manusia, sedangkan manusia diuntungkan dengan berkurangnya bakteri jahat khususnya dikarenakan dimakan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya kita masuk yuk ke simbiosis komersialisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya bisa kita lihat di tanaman anggrek dan tumbuhan paku. Mereka mendapat keuntungan untuk mempermudah cahaya matahari dari pohon-pohon yang tinggi. Tetapi pohon-pohon yang menjadi tempat mereka tinggal tidak merasa rugi dengan kehadiran mereka.
Contoh simbiosis komersialisme lain adalah antara ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora selalu menempel pada hiu agar merasa aman dari gangguan para pemangsa dan mendapatkan makanan dari sisa makanan hiu. Tapi ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan dengan kehadiran ikan remora tersebut. Simbiosis terakhir yaitu simbiosis parasitisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan bagi salah satu tapi merugikan bagi yang lain. Contohnya adalah kutu rambut. Kutu rambut diuntungkan dengan menghisap darah dari kepala manusia, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal pada kulit kepalanya. Contoh lainnya adalah antara larva dan buah-buahan. Larva diuntungkan karena mendapat cairan dari buah sebagai makanannya, sedangkan buah dirugikan karena jadi membusuk. Terakhir adalah antara cacing tambang dan manusia, di mana cacing tambang di usus manusia sangat diuntungkan karena bisa menyerap darah sebagai sumber nutrisinya, sedangkan manusia dirugikan karena dengan adanya cacing tambang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Semuanya sudah memperhatikan? Nah, kira-kira kalau kita bicara lagi tentang ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup atau biasa disebut biotik dan abiotik. Kita bicara lagi tentang ekosistem. Sebentar Bu Guru tampilkan lagi gambar ekosistem. Ekosistem apa tadi? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, di dalam ekosistem ini terdapat makhluk hidup jenis-jenis seperti ini. Ada individu yang pertama. Individu itu sendiri. Nah, seperti ini ada gambar ikan sendiri ya. Lalu yang kedua adalah populasi. Itu masih satu jenis makhluk hidup, ikan semuanya, tetapi berkelompok ya. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas ini adalah terdiri dari beberapa makhluk hidup. Jadi tidak hanya ikan, ada katak, ada terumbu karang dan lain sebagainya ya. Lalu yang keempat adalah ekosistem. Nah, yang tadi ekosistem itu adalah suatu kesatuan yang memiliki hubungan timbal balik ya. Saya mau tanya, yang dimaksud biotik itu apa contohnya? Hewan, manusia, tumbuhan, betul sekali. Terus yang termasuk abiotik contohnya apa? Betul, boleh. Udara, tanah, air, ada lagi apa? Matahari ya. Nah, sekarang ekosistem, kalau kita bicara tentang ekosistem itu ada macam-macam jenisnya ekosistem. Coba buka 64. Ekosistem. Sudah? Di situ ada berapa macam ekosistem? Ada 6 macam ekosistem. Apa aja ekosistemnya? Ada ekosistem sawah, ada ekosistem danau, ada ekosistem gurun, ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan, yang terakhir ekosistem padang rumput. Coba kita bicara ekosistem sawah. Di ekosistem sawah kira-kira komponen biotiknya itu apa aja? Yang makhluk hidup di ekosistem sawah apa? Kerbau boleh.
Ya enggak no. Ular, belut, cacing. Kok ada yang enggak nyebutin padi ya? Kan padi itu juga biotik ya. Terus kira-kira abiotiknya di ekosistem sawah apa? Ada batu, tanah, lalu air, betul, ada lagi matahari, ada udara juga, nggih. Nah, sudah paham belum tentang ekosistem dan komponen-komponennya? Sudah paham, bagus ya. Sekarang Ibu Guru mau membagikan lembar kerja kelompok. Di sini nanti silahkan tulis komponen biotik dan abiotiknya di ekosistem yang kalian sebutkan. Satu pekerjaan ini satu kelompok ya. Jadi nanti silakan untuk berdiskusi, kerja sama. Jangan lupa untuk diisi identitasnya, nama kelompok, lalu kelasnya, nama anggotanya. Kenapa? Oh, jatuh ya. Nih, udah selesai nih. Nah, ini udah ditulis tadi yang 3 aja. Sudah belum? Apa kira-kira? Baik, untuk perwakilan presentasi boleh saya minta kelompok yang udah selesai maju ke depan, kelompok kupu-kupu. Aku diam aja ya nanti. Sama. Wah, Ya aku ya wis jawab beberapa. silahkan dipresentasikan pekerjaan kalian. Dibacakan, ayo. Ya. Ya, yang keras dong. Ya. Ya. Hewan wis pakat atau enggak wis pakat wis terus kuwi berarti hewan komponen abiotik air, batu, udara, matahari, Iya. sistem tumbuhan hewan komponennya abiotik tanah, darat, lumba-lumba. Iya. Nama ekosistem pakan rumput, hewan, tumbuhan, komponen abiotiknya batu, air, udara, dan tanah, matahari. Iya. Sekarang di komponen di sekitar sekolah. Tumbuhan, manusia, hewan. Ya. Tanah, batu, Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kupu-kupu. Sekarang perwakilan presentasi kelompok kedua yang udah kelompok lumba-lumba. Silakan maju ke depan. Yuk. Saya ingin presentasikan dari kelompok saya. Kelompok apa? Lumba-lumba. Oke. Nomor 1, nama ekosistemnya kita. Komponen bisa tupai, komponen hewan, komponen abiotik, batu, air, udara, tanah, dan komponen biologis, kura-kura, ikan, komponen abiotik, pasir, air, balus, dan udara. Nama ekosistem pada komponen biotik dan komponen abiotik yaitu air, udara, dan
Nama ekosistem danau, komponen biotik, ikan, capung, dan komponen abiotik, matahari, sama air. Yuk lanjut. Komponen biotik Hidup. Udah? Kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Tadi banyak yang bertanya, Bu, kira-kira gunung atau bukit itu termasuk biotik atau abiotik ya? Ada yang bisa jawab nggak? Apa? Gunung itu di dalamnya kan ada benda hidup dan juga tak hidup. Contohnya biotiknya yang hidup apa kalau di gunung? Pohon, tanaman, cacing tanah, hewan. Kalau abiotiknya apa yang di gunung? Batu, tanah, matahari. Iya, betul sekali ya. Jadi di gunung itu ada komponen biotik dan abiotiknya. Sudah paham sampai sini? Sudah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya Bu Guru ada kuis online. Oke, nanti bisa maju dua-dua. Mas Yahya dan Mas Nayo maju ke depan. Ini semuanya memperhatikan ya supaya lebih paham. Boleh kalian pencet dulu tengahnya. Oke, silakan dibaca. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Air, udara, tanah, sinar matahari adalah contoh dari betul. Apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem hilang? Betul sekali. Gambar manakah yang menunjukkan komponen biotik? Betul sekali. Udah, kita lihat skornya salah satu. Yuk kita beri tepuk tangan. Sudah paham tentang ekosistem? Sekarang di dalam ekosistem, contoh ya, di dalam ekosistem laut kira-kira terdapat komponen biotik apa aja? Ikan. Ikan, banyak macam ikan ya. Terus? Gurita, ya boleh. Mas jangan gitu nanti jatuh. Ya. Ada tumbuhan laut, rumput laut dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang Ibu pengen membagikan lembar kerja yang kedua. Kalau tadi lembar kerja kelompok, sekarang lembar kerja individu. Sudah dibawa belum gunting dan lemnya? Sekarang Ibu akan menjelaskan dulu pekerjaan selanjutnya. Nih nanti satu anak mendapat 2 lembar. Ada ekosistem buatan, yang satunya ekosistem alami. Gampang saja, nanti kalian gunting satu-satu. Yang kolom sebelah kanan ditempelkan di sebelah kiri, nanti digunting. Kalau sudah, nanti dilipat-lipat, ditempel di buku tulis. Langsung Ibu bagikan.
Ya. Ke Itali. Satu anak 2 lembar. Nah, jika sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Nanti ibu guru nilai. Ya, betul. Yang rapi nempelnya. Iya. Ini nanti digunting juga. Nekoknya gini nanti. Ya, itu ada yang udah selesai boleh dikumpulkan. Yuk. Satu lagi saya. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, kita sudah belajar banyak tentang ekosistem. Supaya lebih paham lagi, kita nyanyikan lagu tentang ekosistem. Ya, semuanya nyanyi ya. Saya mau belajar komponen ekosistem, terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Ya, sekali lagi ya. Saya mau belajar komponen ekosistem, terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Yang terdiri dari jamur bakteri. Kita kasih tepuk tangan untuk kita dulu. Ya, boleh berkemas-kemas dulu. Ya, silakan berkemas-kemas. Kita persiapan pulang. Jangan lupa kita belajar lagi di rumah ya tentang ekosistem. Ya, silakan Mas Nayotama pimpin berdoa dulu. Berdiri. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu Mimi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selamat siang, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.